Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du. Kembali lagi kita melanjutkan latihan i'rab dengan metode tamyiz. Sudah di tamyiz kedua dan kita sudah sampai pada surat At-Tin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ya. Ini adalah sumpah dan objek sumpah, muqsam bih, ya. Sekali lagi, sumpah itu punya objeknya dan punya subjeknya, ya. Ya. Jadi sumpah alatnya yang digunakan untuk bersumpah, kemudian subjeknya, ya, sesuatu yang dijadikan sumpah, atin, az-zaitun, turi sinin, dan hadzal baladil amin. Ya, ini semua adalah subjek atau muqsam bih, subjek sumpah atau muqsam bih, sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah. Kalau ada sumpah, maka ada jawaban dari sumpah. Jawabannya adalah objek sumpah itu sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Inilah yang menjadi muqsam alaih, yaitu objek sumpah atau jawaban sumpah. Ya, ini jawaban dari sumpah. Ketika seseorang bersumpah, maka kita menunggu apa yang menjadi objek dari sumpahannya tersebut. Di sini Allah berfirman, wattin, ya, wazzaitun, ya, demi atin, ya, dan az-zaitun, ya, keduanya buah, ya, buah atin dan buah az-zaitun. Ketika Allah menggunakan sumpah terhadap sesuatu, berarti itu ada kemuliaan atau keutamaannya. Ya, di sini ada nanti kita bisa cari bagaimana para ulama menemukan keutamaan-keutamaan maupun para tabib yang ini bagaimana tentang keutamaan atin dan az-zaitun, ya. Kemudian turi sinin, ya. Kemudian turi sinin. Tur itu bukit, sinin Sinai, ya. Ya, bukit Sinai, yaitu bukit tempat Allah berfirman kepada Nabi Musa. Ini di antara kemuliaan keagungan dari tempat Tur, ya, bukit Sinai, ya, bukit Sinai, bukit yang diberkahi, yang lagi baik, di dalamnya juga ada pohon yang menghasilkan buah, ya, di dalamnya, ya. Jadi ini adalah bukit yang Allah muliakan. Akan tetapi ketika turun syariat Rasulullah SAW, maka tidak ada keutamaan untuk melakukan ibadah di situ. Ya, ini cuman keutamaan tempat tanpa digandengkan untuk secara historikal, tanpa ada keutamaan untuk ibadah di sana. Jadi meskipun Allah bilang di sini turi sini, bukit Sinai, bukan lantas berarti seseorang menyengaja untuk bersafar ke sana untuk sholat 2 rakaat di bukit tersebut. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah pernah dia baca Al-Qur'an, ada keutamaan bukit, ya. Bukit Sinai, saya lupa bukit apa, pokoknya ada suatu tempat yang dimuliakan, bahkan dalam kitab Taurat juga ada kemuliaan. Kemudian Abu Hurairah bersafar, ya, pergi ke sana hanya untuk sholat. Nah, ada salah seorang sahabat yang lain mengetahui amalan dari Abu Hurairah ini. Maka beliau menyampaikan, kalau aku jadi kamu, maka aku tidak akan melakukannya. Karena aku mendengar kalau Rasulullah SAW bersabda bahwasanya larangan untuk bersafar, ya, bersafar untuk menjalankan ibadah kecuali ketiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, Aqsa, ya. Jadi larangan bersafar untuk bersusah payah dalam bersafar
untuk beribadah, maka ini hanya berlaku ke 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, cuman 3 tempat ini yang boleh bersusah-susah, bersafar untuk ibadah, tujuan ibadah. Jadi ibadah maksudnya ibadah dalam artian misal untuk sholat, ya. Hadisnya la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid, ya. Tidak boleh bersusah payah untuk berpergian, tasyaddu, ya. Tasyaddu itu bersusah-susah payah. Ar-rihal mengadakan perjalanan ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, ya. Ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ya. Jadi tidak boleh kita bersusah payah menjalankan, saya mau ke sana untuk ibadah di sana, tidak boleh. Kalau niat seperti itu, cuman boleh ke 3 masjid. Saya mau ke susah payah, misalkan ada di Bualemo, di Tilamuta ada masjid yang dianggap keramat, maka tidak boleh pergi ke sana untuk ibadah. Apalagi menganggap keramat itu kan menganggap ada keutamaan, padahal tidak ada. Yang ada keutamaan cuma 3 masjid, ya. Tidak ada masjid-masjid lain, cuma 3 masjid. Nah, ini Abu Hurairah pergi ke bukit yang diberkahi, ya. Bukit yang diberkahi yang ada di Taurat, ada di Al-Qur'an bahkan, tapi beliau mengamalkan sesuatu yang tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Maka terdapat larangan dari Rasulullah bahwa untuk bersusah payah, bersafar, ya, hanya boleh ke 3 masjid, ya. Wa hadzal baladil amin. Dan balad, ya, kota yang, ya, dan negeri yang aman ini, ya. Nah, yaitu Mekah, ya. Mekah aman karena Allah menjaminkan keamanan bagi orang yang ada di dalamnya. Dilarang berperang di dalam Masjidil Haram, di dalam tanah haram. Itu ada jaminan keamanan, kecuali kalau ada yang perang duluan. Sudah ada ayatnya, ya. Jadi kecuali kalau ada yang memerangi lebih dahulu, ya, maka dia keluar, ya. Makanya ketika Rasulullah hendak membebaskan Mekah, maka beliau mampu untuk memerangi tapi beliau tidak perangi, ya. Beliau mampu untuk memerangi tapi beliau tidak perangi karena menjaga, ya, kesakralan kota Mekah, ya. Baik pada zaman jahiliyah maupun sudah masuk zaman Islam. Jadi Allah telah menjaga Mekah sebagai tempat yang aman. Ini juga keutamaan negeri yang aman. Negeri yang aman dari kekacauan, pembunuhan. Jadi kita harus mensyukuri negeri yang aman. Jadi tidak boleh memberontak, membuat kerusakan, ya, memetik perpecahan sehingga jadi berontak, jadi rusak negara, itu dilarang. Karena di sini Allah bersumpah dengan keamanan negeri. Jadi keamanan negeri dijadikan sebagai subjek sumpah, menandakan keutamaan dari keamanan negeri, ya. Di sini khusus di sini adalah Mekah, ya. Lihat di sini hazal baladil amin. Di sini termasuk ke isyarah musyar ilaih. Haza perwakilan dari muzakkar, kan? Haza muzakkar, setelahnya ma'rifah, alif lam, muzakkar, mufrad. Berarti hazal balad adalah isyarah musyar ilaih. Al-baladil amin, mausuf, sifat. Al-baladi, mausuf, al-amini, sifat. Jadi hazal balad adalah isyarah musyar ilaih, al-baladil amin, mausuf, sifat. Jadi musyar ilaihnya berupa mausuf, sifat, ya. Adapun turi sinin adalah mudhof ilaihi. Turi mudhof nakiroh, sinin nama tempat, ya. Jadi al-ma'rifah, ya. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan 1 2 3 4 sumpah, ya. Dengan 4 subjeknya ini, maka Allah menjawab sumpahnya dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Lihat kalau setelah sumpah dia ketemu fi'lul madhi, maka harus ada laqad, ya, laqad, ya. Rata-rata itu kalau ada atau qad atau laqad, ya. Kalau laqad lebih diperkuat lagi, ya, ada la dan qad, ya. Kalau qad atau laqad, ya. Kalau ketemu fi'lul madhi, ya. Kalau ketemu jumlah ismiyah ada inna. Inna untuk mubtada, kemudian lam taukid untuk khobarnya, ya. Innal insana lafi khusrin, ya. Inna kemudian insana, ya. Inna plus isim inna, ya. Kemudian la fi husrin, ya. Jadi benar-benar jadi ada dua. Kalau di sini laqad atau qad. Kalau ketemu fi'lul madi, maka awalannya adalah laqad atau qad, ya. Ya. Kalau di Asy-Syamsi qad aflaha, ya, langsung qad, ya, qad aflaha. Lihat setelah sumpah banyak itu sumpah qad aflaha, ya, langsung qad, ya. Jadi itu kalau ketemu fi'lul madi setelah dan fi'lul madi menjadi jawaban dari sumpah, maka yang harus ada awalannya qad atau laqad. Ini untuk menguatkan, ya. Benar-benar khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia di dalam penciptaan sebaik-baik bentuk, ya. Fi ahsani sebaik-baik bentuk. Takwim bentuk, ya. Kemudian summa, ini berarti summa di sini urutannya, ya. Setelah Allah ciptakan, summa di sini maknanya adalah urutan, ya, urutan. Setelah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, setelahnya summa radadnahu asfala safinin. Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang paling rendah, ya. Tempat dalam kondisi dia berada di tempat yang paling rendah, ya. Nanti ada ini asalnya, ya. Sebagian berasal manusia, khalaqnal insana, hampir manusia. Asalnya semuanya kan dalam penciptaan yang paling baik. Kebanyakan manusia dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Nanti ada lanjutan lagi, tidak boleh selesai di sini. Jadi kita bahas di laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad ini adalah jawaban qasam, jumlah fi'liyah yang menjadi jawaban dari qasam, ya. Laqad taukid, ya. Khalaqna fi'lul madhi dhamir nahnu sekaligus menjadi fa'ilnya, al insana menjadi maf'ulnya, ya. Kemudian fi ahsani taqwim jar majrur terhubung kepada khalaqna, ya. Jar majrur terhubung kepada ahsanil khaliqin, ahsani taqwim, ya. Sorry, ya. Ahsani taqwim mudhaf ilaihi, ya. Ahsani isim tafdil, ya. Sebaik-baik, ya. Sebaik-baiknya. Ya, itu pokoknya ada yang mengunggulkan itu, maka dia isim tafdil, ya. Terhubung kepada, yang benar adalah terhubung kepada hal, ya. Terhubung kepada hal, ya, yang dikira-kira. Fi ahsani taqwim terhubung kepada hal yang dikira-kira, ya. Ya. Yaitu hal dalam keadaan, ya, kan dalam keadaan. Jadi ini terhubung kepada hal, ya. Nanti saya edit di ini. Ya, kemudian summa al-atfu untuk melanjutkan fi'il lain dalam jumlah fi'liyah. Jadi jumlah maktufa membuat jumlah maktufa, jumlah yang bersambung, yang masih ada persis ada hubungan dengan yang bukan kalimat baru, yang ada hubungan dengan kalimat setelahnya. Fi'lul rodadna, fi'lul madi dhamir nahnu, inilah yang menjadi jumlah maktufa, jumlah sambungan, ya, dari fi'il yang sebelumnya. Namun sekaligus fa'ilnya hu menjadi maf'ul. Asfala safilin adalah hal dari fa'il rodanna, ya. Jadi dalam keadaan dia, ya, serendah-rendahnya tempat, ya, tempat yang paling rendah. Asfala safilin. Asfala itu kan sudah dia juga apa namanya? Asfala isim tafdil, paling rendah. Safilin, ya. Orang-orang yang paling di tempat paling rendah, orang-orang yang rendahan, ya. Jadi benar-benar serendah-rendahnya, ya. Kemudian illa ladzina amanu wa amilus solihat. Ini mengecualikan al-insan. Kan tadi dibilang al-insan itu dia diciptakan sebaik-baik bentuk. Tapi kemudian
dikembalikan serendah-rendahnya tempat, ya, di tempat yang paling rendah. Kecuali, nah ini berarti asalnya ke manusia, kalau dia tidak mengusahakan untuk menjadi amanu wa amilus solihat, maka dia berjalan kepada asfala safilin. Ya, lihat ya. Akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah, kecuali al-insan tersebut alladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali manusia tersebut adalah orang yang beriman dan beramal solih, ya. Jadi di sini ini pengecualian dari maf'ul tadi, al-insan. Maf'ul al-insan tadi kan. Khalaqonal insana. Nah, insana ada dua, ya. Fi ahsani taqwim, summa rodadnahu asfala safilin, ya. Jadi asfala safilin, di sini dikecualikan ya. Yang rodadna, kan al-insan, ya. Asfala safilin, dalam keadaan tempat yang paling rendah. Ini tidak akan dikembalikan di asfala safilin jika dia alladzina amanu wa amilus solihat, ya. Jadi di sini adalah istisna, ya, dari al-insan berupa mausul silah, ya. Illa istisna alladzina amanu wa amilus solihat adalah mustasna yang dikecualikan berupa mausul silah, ya. Amanu silah fi'lul madi dhamir hum sekaligus fa'ilnya, wa al-atfu amilus solihat jumlah maktufah melanjutkan silah, ya, fi'lul madi dhamir hum sekaligus fa'ilnya, dan as-solihat menjadi maf'ulnya, ya. Kemudian falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Maka jumlah istinafiyah bayani, ya. Dia adalah kalimat baru untuk menerangkan yang rodadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya. Jadi kan rodadnahu summa rodadnahu, ya, asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian ada kalimat baru untuk menayangkan sebelumnya. Di akhir kalimat tadi kan illal ladzina amanu wa amilus solihat, belum lengkap, ya. Maka Allah tambahkan penjelasannya. Terus kemana? Kan belum lengkap tadi. Kan kalau rodadnahu asfala safilin, sebagian besar manusia di tempat paling rendah kecuali orang beriman dan beramal soleh, ya. Kecuali orang beriman dan orang beramal soleh. Kan ini kecuali, berarti dia bukan di tempat yang rendah. Di mana? Lahum ajrun ghairu mamnun, ya. Adapun mereka, fa istinafiyah, membuat kalimat baru. Lahum jar majrur terhubung kepada khobar muqaddam yang dikira-kira. Lihat, awal kalimat, kemudian jar majrur. Itu berarti selalu jar majrurnya terhubung pada khobar muqaddam. Kalau ada jar majrur di awal kalimat tidak ada hubungan lagi dengan ini, maka dia itu khobar terhubung kepada khobar muqaddam yang dikira-kira. Ajrun mubtada muakhkhar, ya. Ajrun mubtada muakhkhar, ghairu mamnun naat dari atau sifat dari ajrun, ya, berupa mudhof ilaihi, ya. Maka bagi mereka balasan yang tiada terputus, ya, yang tidak ada putus-putusnya, yaitu di surga, bukan di tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Surga yang paling rendah lebih tinggi daripada neraka yang paling tinggi, ya. Surga yang paling serendah-rendahnya surga paling di atas daripada neraka yang paling ringan siksaannya. Karena neraka yang paling ringan siksaannya saja cuman disuruh pakai solop, baru otaknya mendidih, ya, pecah, mendidih, balik lagi otaknya, balik ulang semula, pakai ulang sendal, pendidih lagi, pecah, dibakar. Jadi berulang-ulang terus. Kalau dia kafir, seumur hidup selama-lamanya. Tidak ada seumur hidup, hidupnya selama-lamanya, ya, seumur hidup, tapi hidupnya abadi. Begitu terus. Abu Lahab, ya, bukan Abu Lahab, siapa namanya? Abu Thalib, ya, pamannya Nabi yang paling berjasa kepada Islam. Karena jasanya kepada Islam, dia tidak di neraka paling bawah, tapi di neraka paling atas, yang paling ringan siksanya, yang itu adalah siksanya, ya. Dan dia merasa apa namanya? Dia yang paling jelek siksanya.
Sebaliknya penghuni surga paling rendah, dia merasa dia yang paling banyak nikmatnya. Jadi kebalikan, ya. Surga yang paling rendah saja merasa paling paling beruntung, ya. Nah, kemudian ini kalimat baru lagi yang mana jumlah istinafiyah, ya. Jumlah istinafiyah baru, ya. Fa, ya, adalah istinafiyah. Lupa saya tulis, ya. Fa istinafiyah, ma isim istifham yaitu mubtada, yukadzibu khobar berupa jumlah fi'liyah. Ya, khobar berupa jumlah fi'liyah. Ya. Ba'du, nah di sini. Ba'du ini harusnya kan dia ba'da. Harusnya kan dia ba'da. Ba'du atau qoblu, ba'da atau qobla, dia kalau ada mazrufnya, dia harus dibaca entah nasab asalnya. Ya, harus dibaca nasab, fathah. Asalnya itu fathah, qobla atau ba'da. Karena ini adalah maf'ul fihi dari yukadzibu. Ya, nanti ya. Pokoknya dia ba'da atau qobla itu selalu menjelaskan waktu atau tempat dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, ya. Tempat atau waktu jumlah fi'liyah. Maka kedudukannya nasab kan? Nasab. Fathah. Selalu itu zorof itu fathah, nasab. Lalu kenapa di sini ba'du? Kenapa ba'du rofa? Karena tidak disebutkan zorof mazrufnya. Mazruf tidak ada. Bidin itu bukan mazrufnya ba'du, bukan. Ba'du zorof yang mazrufnya dikira-kira terhubung kepada yukadzibu. Jadi ya itu ba'du apa namanya? Setelah dijelaskan setelah datangnya wahyu, ya. Maka apakah, ya? Ya. Maka apakah orang kafir mendustakanmu, ya? Ba'du biddin, ya. Sesudah datangnya penjelasan, ya. Sesudah datangnya penjelasan tentang hari pembalasan. Ad-din di sini hari kiamat, ya. Ad-din di sini hari kiamat, hari pembalasan. Ya, jadi apa yang menyebabkan mereka, apa yang menyebabkan orang kafir itu yukadzibuka, mendustakanmu, ya. Mendustakanmu sesudah datangnya penjelasan, ya. Sesudah datangnya al-bayyinah, ya. Sesudah ya, min ba'di ja'athumul bayyinah, setelah datangnya bayyinah kepada mereka sehingga mereka mendustakan terhadap hari pembalasan. Jadi begini, ya. Ma yukadzibuka biddin ba'da ja'athumul bayyinah. Ya itu, ya, sebenarnya gitu, ya. Fama yukadzibuka biddin ba'da, ya, ja'athumul bayyinah, ya. Maka apakah yang membuat mereka mendustakanmu, wahai Rasul, terhadap hari kiamat, padahal sudah datang kepada mereka al-bayyinah, mukjizatmu, Al-Quran, ya, keterangan dalam Al-Quran, ya, bukti-bukti kerasulan, bukti-bukti kebenaran Quran, tetap saja mendustakan hari kiamat, ya, hari kiamat, ya. Bidin jar majrur terhubung kepada yukadzibu, ya. Ya, ka itu yukadzibu dan ka itu menjadi maf'ul dari yukadzibu. Kemudian ditutup dengan jumlah yang lain lagi, jumlah baru, istinafiyah atau ibtidaiyah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, ya. A istifham, laisa, ya, fi'lul madi tapi dia awamilul isim, berarti ini jumlah ismiyah, ya, karena diawali laisa adalah jumlah ismiyah, ya. Meskipun laisa itu sendiri adalah fi'lul madhi, tapi dia adalah yang mengawali jumlah ismiyah. Allah adalah isim dari laisa. Laisa sama dengan kana, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Di sini khobar tidak disebut. Di sini khobar ahkamal hakimin. Cuman ada bi zaidah. Bi ini di sini bukan memajrurkan, tapi dia di sini adalah, coba lihat saja ininya. Tidak diterjemahkan itu bi. Bukankah Allah sebaik-baik, ya, sebijak-bijaknya, ya, yang maha bijak, ya, sebijak-bijaknya hakim, ya, hakim yang paling bijak, ya, sebijak-bijaknya hakim, ya, di antara para hakim, ya, di
Lihat, bi tidak ada terjemahan, itulah tandanya kalau bi itu zaidah. Dari terjemahan saja kita lihat tidak ada terjemahan kepada, tidak ada terjemahan dengan, tidak ada terjemahan apa lagi bi itu, ya, dengan kepada, ya, kalau bukan dengan kepada terhadap ya. Dengan kepada terhadap tidak ada terjemahannya. Berarti dia zaidah. Ini pertanda dia cuman sisipan. Maka ahkamil hakimin, dia majrur secara redaksi, ahkami ya. Ahkami karena ada bi itu tetap memajrurkan, tapi kedudukannya dia tetap mansub ya, tetap mansub dia karena dia khobar dari laisa. Kalau jar majrur kan cari hubungannya. Di sini bukan, i'rabnya bukan jar majrur karena bi-nya bi sisipan, bi tambahan, zaidah. Ahkamil hakimin, maka dia menjadi khobar laisa. Bukankah Allah ya adalah sebijak-bijaknya para hakim di antara para hakim? Ya, jadi kalau orang yang mendustakan, ya, mendustakan, apakah pantas dia akan ketika dia mati dia berprasangka baik? Ya, tenang saja. Nanti saya mati juga tidak ada apa-apa. Nah, Allah yang maha bijak, bijaksana, tentu akan adil terhadap orang-orang yang beriman kepadanya selama hidup, ya. Tidak akan menyamakan terhadap orang-orang yang kufur kepadanya, ya. Makanya dia di orang-orang kafir, ya, ya, keputusannya itu berdasarkan kebijaksanaannya, ya. Jadi tidak akan, pasti mereka akan mendapatkan balasan mereka jika mereka wafat dalam keadaan kafir, ya. Ya, demikianlah ya singkat untuk i'rab at-tin, ya. Bagaimana yang sudah mengerjakan silakan diperiksa. Ini insya Allah diantara yang tidak begitu sulit juga, ya. Di antara sulit, ya coba dikerjakan ketika menghadiri live streaming sambil dilihat catatan yang sudah dikerjakan sambil dibenarkan. Jadi itu lebih bersemangat lagi dan lebih apa namanya? Dan lebih maksudnya bisa sambil latihan juga ketika saya menjelaskan, ibu-ibu pegang pulpen dan kertas yang sudah dikerjakan sehingga bisa ngecek dan membenarkan kalau ada yang keliru, ya. Ya, inilah yang menjadi i'rab dari atin. Insyaallah besok asyar, ya, atau alam nasroh, ya. Yang ini pun insyaallah tidak begitu sulit ya, alam nasroh. Ya, silakan dicoba dikerjakan, kemudian setelah pertemuan, ketika pertemuan sambil diperiksa catatannya dan sambil dikoreksi sendiri, ya. Jadi bisa tahu salahnya di mana. Oh, ternyata salahnya di sini. Apakah di mana, ya? Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.